Ketika Nabi Musa mengangkat tongkatnya, air sungai berubah menjadi merah seperti darah, dan begitu pula dengan seluruh sumber air yang ada di seluruh Mesir. Setelah itu, jutaan katak muncul dengan tiba-tiba ke daratan, memenuhi setiap tempat di kota Mesir, hingga istana Firaun. Ketika katak-katak itu mati, bangkainya dipenuhi belatung, dan dari sanalah muncul jutaan lalat yang mengganggu kehidupan masyarakat kota Mesir, membuat banyak makanan menjadi busuk. Hal itu menimbulkan wabah penyakit bagi penduduk Mesir. Firaun kemudian berdoa kepada para dewa, namun keadaan semakin memburuk. Hewan-hewan ternak mereka mati satu persatu, bangkainya berserakan di mana-mana. Firaun menemui menteri, namun tak ada yang bisa mereka perbuat. Kemudian cuaca berubah, hujan es meluluh lantakkan negeri itu dan membuat Firaun kebingungan. Ia meminta kepada Nabi Musa agar menghentikannya, dan setelah itu akan membebaskan kaumnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengangkat tongkatnya, seketika hujan es itu langsung berhenti. Namun setelah Nabi Musa melakukannya, Firaun yang sombong mengingkari janjinya. Karena hal itu, Nabi Musa memperingatkan bahwa akan datang musibah lain. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba muncul jutaan belalang, menghancurkan berbagai ladang tanaman dan cadangan makanan mereka. Firaun mulai gelisah, namun ia tetap sombong dan tidak mau bertobat. Tuhan pun murka dan membuat kegelapan menutupi seluruh negeri Mesir selama 3 hari. Firaun mulai merasa takut, lalu Nabi Musa datang kepadanya menegaskan agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun manusia sombong itu tetap menolak permintaan Nabi Musa tersebut. Kemudian hal yang paling buruk pun terjadi. Malam itu kesedihan dan jeritan terdengar di setiap rumah. Kematian mendatangi anak sulung mereka satu persatu. Bahkan anak sulung Firaun juga menghembuskan nafas terakhirnya. Firaun pergi menemui keluarga Nabi Musa. Dalam kesedihan, Firaun membebaskan para budak dan memerintahkannya agar segera pergi meninggalkan Mesir. Keesokan harinya, Nabi Musa bersama seluruh kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Firaun yang terus meratapi kematian anaknya mulai berubah menjadi murka dan dendam. Ia memerintahkan agar segera mempersiapkan pasukannya untuk mengejar dan menghabisi Nabi Musa beserta para kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya kini telah sampai di tepi laut. Namun mereka kebingungan karena tidak ada jalan lagi, sehingga memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu di kejauhan, Firaun dan pasukannya sedang mengejar mereka. Malam harinya saat semua sedang beristirahat, Nabi Musa berdoa kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk. Setelah berdoa, ia mengangkat tongkatnya dan perlahan air laut mulai bergerak dan terbelah. Saat pagi hari tiba, semua kaumnya takjub melihat keadaan laut yang terbelah menjadi 2. Nabi Musa mengajak seluruh kaumnya untuk menyeberang. Sementara Firaun telah sampai di sana dan melihat kejadian itu. Bukannya bertobat, ia justru terus mengejar dan ikut menyeberangi laut yang terbelah itu. Ketika Nabi Musa dan semua kaumnya telah berhasil sampai di daratan, pasukan Firaun semakin mendekat. Kemudian Nabi Musa kembali mengangkat tongkatnya dan seketika air laut mulai menyatu kembali. Firaun beserta seluruh pasukannya tersapu air laut, menenggelamkan mereka hingga tak tersisa satu orang pun. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya berhasil terselamatkan dari kejaran Firaun.